Assalamualaikum teman-teman. Balik lagi dengan aku di channel YouTube Dinar All in One. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas lebih dalam mengenai Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Nah, tapi sebelum kita bahas lebih lanjut, ada baiknya teman-teman bantu dukung channel ini dengan cara di-subscribe, loncengnya dihidupin, dan kalau misalnya ada saran-saran, teman-teman bisa langsung komen aja di setiap video yang teman-teman tonton, atau bisa menghubungi admin dengan cara klik WhatsApp di sini. Sip. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum teman-teman. Balik lagi dengan aku di channel YouTube Dinar All in One. Pada kesempatan kali ini, kita bakalan bahas lebih dalam mengenai Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia bersama dengan narasumber yang tentunya berkuliah langsung di sana. Halo Arfian. Halo. Apa kabar? Alhamdulillah baik nih. Alhamdulillah. Arfian, mungkin kamu bisa kenalan nih ke teman-teman. Formatnya kayak nama, jurusan, angkatan, terus asal sekolahnya dari mana? Jadi, halo teman-teman, perkenalkan aku Arfian. Aku dari SMA 112 Jakarta. Aku angkatan 2017 FKUI. Dari SMA 112 Jakarta ya? Iya. Benar. Nah, ceritain dong, gimana perjuangan kamu saat itu buat bisa dapetin FKUI? Oh iya, jalur masuk kamu dari mana? Apakah dari SNM, SBM, atau SIMAK UI? Ya, jadi kebetulan di tahun aku masuk itu nggak ada SIMAK UI ya untuk kedokterannya. Jadi hanya ada 2 jalur, yaitu SNM sama SBM. Nah, aku masuknya menuju jalur SBM. Mungkin kalau sekarang UTBK ya namanya. Nah, kalau aku ceritanya bisa masuk itu, sebenarnya aku tuh anak gap year ya, bukan sekali lulus langsung ini. Jadi aku setelah lulus SMA, aku pilih jurusannya tuh yang lain dulu. Terus kemudian ada satu dan lain hal, ada masalah sedikit di dalam keluarga, jadinya aku memutuskan untuk gap year dulu. Wah, gap year. Gimana cara kamu atur jadwal belajar kamu? Pasti kamu melihat dong teman-teman kamu ada yang udah kuliah. Berarti kan kamu harus punya persiapan mental dan juga kekuatan buat belajarnya. Nah, itu gimana tuh tips and triknya? Jujur sih ya, kalau bagi aku sendiri melihat teman-teman yang sudah memiliki pencapaiannya sendiri, entah itu berkuliah kembali atau bekerja, itu memang suatu ya ada gundah-gundahnya sendiri ya. Cuma di situ aku percaya ya mungkin di setiap rencana, di setiap peristiwa itu pasti bahkan ada hikmahnya. Nah, aku sendiri jadinya memutuskan ketika sudah gap year, aku lebih banyak lagi belajarnya. Terus juga menikmati waktu aku sendiri dan juga lebih mempersiapkan lagi sebenarnya apa sih yang aku pengen itu, aku ingin kemana, begitu. Wah, mantap banget. Oh iya, kamu juga tadi cerita kalau misalnya kamu di kedokteran UI sudah sejak tahun 2017. Benar? Iya, benar. Sudah tua ya. Nah, karena udah lama, aku penasaran nih, apa aja sih yang kamu pelajari di kedokteran UI? Di kedokteran UI itu kita belajarnya macam-macam, tapi sesuai dengan namanya kedokteran dan ini adalah untuk manusia, jadi kita mempelajari berbagai macam tentang manusia. Misalkan seperti anatomi, itu adalah mempelajari bagian-bagian tubuh manusia. Lalu juga ada fisiologi, bagaimana tubuh bekerja supaya kita bisa tetap hidup. Terus juga ada lagi biokimianya, apa saja reaksi-reaksi kimia yang terjadi dalam tubuh. Lalu juga ada histologi,
yang mempelajari mikroskopiknya, terus juga ilmu-ilmu klinis lainnya, seperti misalkan ada ilmu penyakit dalam, lalu ilmu-ilmu lainnya, terkait juga mikrobiologinya. Oh, seperti itu. Benar-benar banyak banget ya intinya tentang manusianya itu sendiri. Nah, tapi kalau dari metode pembelajarannya nih Arfian, gimana sih metode pembelajaran di FKUI? Untuk metode pembelajarannya, kita di sini dibagi menjadi 2 tahap, yaitu ada tahap preklinik sama tahap klinik. Kalau tahap preklinik itu kita mempelajari teori-teorinya, sedangkan tahap klinik kita mengaplikasikan teorinya itu ke pasien. Kalau misalkan kita ingin menjadi dokter, kita harus melewati tahap klinik ini, tidak bisa hanya tahap preklinik saja. Dan ketika kita sudah selesai tahap klinik atau biasa disebut sama orang-orang jadi dokter muda atau koas, itu kita baru bisa mendapatkan gelar dokternya setelah mengikuti ujian-ujian tentunya. Nah, untuk di tahap preklinik, yang kita pakai di sini ada sistem modul. Jadi agak sedikit berbeda dengan fakultas lain. Kalau fakultas-fakultas lain itu biasanya menyebutnya mata kuliah ini, mata kuliah Y, Z, atau apa. Tapi kalau misalkan kita di sini menyebutnya dengan modul. Nah, tadi kan aku udah pernah bilang kan sebelumnya, yang kita pelajarin di sini tuh ada anatomi, histologi, dan lain sebagainya. Jadi dianggap saja itu adalah mata kuliahnya. Sedangkan kalau misalkan di modul ini nanti akan disusun lagi itu berbagai mata kuliahnya, mulai dari anatomi, histologi, fisiologi, sampai ilmu klinisnya. Nah, jadi ketika sudah disusun, itu akan disusun sesuai dengan sistem yang kita pelajari. Misalkan ada sistem saraf, lalu ada sistem pencernaan, sistem hormon, sistem reproduksi, dan lain sebagainya. Jadi kita bergantung modul apa yang sedang kita pelajari, dan biasanya satu modul itu berlangsung selama antara 1 sampai 1,5 bulan. Biasanya sih 6 minggu ya. Nah, di dalam 6 minggu itu kita ada berbagai macam kegiatan, yaitu ada kuliah, lalu ada praktikum, lalu juga ada diskusi atau biasanya kita sebut di sini adalah PBL. Nah, setelah melalui rangkaian macam kegiatan tersebut, kita nanti kan ada ujian. Ujiannya di sini biasanya sih 2 minggu sekali ya. Jadi setelah 2 minggu akan ada ujian, kita di sini sebutnya ujian modul 1 atau ujian sumatif 1 setelah 2 minggu pertama modul. Lalu juga ada ujian sumatif kedua, itu biasanya terletak di akhir modul. Nah, biasanya di akhir modul ini lebih banyak ujiannya. Selain ujian sumatif kedua, kita juga ada ujian praktikum juga. Tergantung dengan modulnya juga. Biasanya ada ujian praktikumnya itu yang digabung, ada juga yang dipisah. Cuma biasanya yang lebih sering dipisah adalah anatomi. Sedangkan praktikum lainnya seperti patologi anatomi, patologi klinik, histologi, biokimia, fisiologi, dan lain sebagainya itu dijadikan jadi satu untuk ujiannya. Selanjutnya sih sebenarnya ada tahap klinik. Kebetulan karena aku juga udah terakhir, jadi aku udah tahu-tahu sedikit gimana klinik, metode pembelajaran kliniknya. Jadi kalau untuk klinik sendiri, seperti yang sudah aku bilang, itu menerapkannya kepada pasien. Jadi di situ kita ada berbagai macam nih. Ada yang pertama jaga malam, lalu juga tetap ada kegiatan kuliah juga. Lalu biasanya juga ada kegiatan untuk rotasi-rotasi ke puskesmas juga. Lalu juga ada yang namanya bedside teaching. Jadi kita bersama dengan dokter-dokter yang sudah berpraktik di rumah sakit, kita akan mengunjungi pasien satu-satu, di mana di situ selain memeriksa pasien, kita juga diajarkan tentang penyakit-penyakit pasiennya seperti apa. Wah, jelas banget ya, benar-benar jelas banget pembahasan dari kamu, Arfian. Tadi kamu juga, makasih loh sebelumnya. Nah, tadi juga kamu sempat nyinggung kalau misalnya ujian 2 minggu sekali. Itu beneran 2 minggu sekali? Sebenarnya sih tergantung modulnya dan tergantung kondisinya. Cuma yang lebih sering adalah ujian 2 minggu sekali. Waktu itu pernah
karena memang kebetulan ada sedikit perubahan kalender akademik dari universitas. Jadinya setelah 1 minggu belajar, setelah 1 minggu baru modul baru, itu aku langsung ujian, gitu. Wah. Jadi memang tergantung keadaan. Dan aku juga dengar, kalau misalnya kalau di FK itu kita tuh nggak boleh salah nyebut-nyebut istilah. Bener gak sih? Ya, sebenarnya kalau misalkan nggak boleh nyebut nama istilah itu benar ya. Tapi selama dalam proses pembelajaran, misalkan ketika saat praktikum anatomi, kan kita memakainya bahasa Latin kan. Ya, kayak ada huruf yang double atau semacamnya gitu. Nah, tapi ketika selama praktikum kita agak sedikit salah menyebutkannya, itu masih dimaafkan. Tapi ketika sudah ujian, itu biasanya kesalahan 1 huruf aja, entah itu terbalik atau kurang, itu biasanya langsung dicoret sih. Tapi itu balik kembali kepada dosen-dosennya. Cuma kebanyakan dosennya sih seperti itu ya. Ada aku merinding banget, dimana cuma salah 1 huruf doang, kamu jawabannya langsung dicoret, kayak oh my god, itu nilai kita. Nah, dari yang udah kamu pelajari nih Arfian sejauh ini, ada nggak sih hal-hal yang udah kamu implementasikan dalam kehidupan sehari-hari? Implementasikan kehidupan sehari-hari. Sebenarnya sih banyak ya. Jadi perlu diketahui juga bahwa kalau misalkan di FKUI ini kita tidak hanya mempelajari tentang kedokterannya saja, karena kita masih ada mata kuliah wajib dari tingkat universitas juga. Jadi kalau misalkan dari UI itu ada yang namanya agama sama MPKT. Itu untuk kepribadian, mata kuliah kepribadian ya. Nah, jadi di situ kita juga diajarin bagaimana caranya berpikir kritis, memecahkan masalah, dan lain sebagainya, walaupun memang tidak dalam ya. Nah, tadi soal apa? Hal-hal yang udah kamu implementasiin mengenai kedokteran di kehidupan sehari-hari. Ya, jadi untuk yang modul-modul tersebut, ya tentunya jadinya mulai selalu berpikir kritis gitu ya, melihat bagaimana masalah-masalahnya. Itu untuk yang sesi bukan non-FK-nya, tapi untuk modul FK-nya sendiri, karena kita juga udah belajar teorinya, cuma jadi kita sudah tahu nih, misalkan tampakan klinisnya, oh batuk, pilek, terus juga demam gitu, itu kita udah bisa tahu nih, oh ini kira-kira penyakitnya seperti ini. Cuma ya balik lagi, walaupun kita sudah bisa menduga, ya kita tetap harus ke dokter, karena untuk memastikan suatu penyakit kan tidak hanya berdasarkan kebanyakan penyakit dipastikan tidak hanya berdasarkan gejala-gejala ya. Kalau misalkan kita bilangnya di sini tuh ada anamnesis, nanya-nanyain gitu deh. Selain implementasi tentang ya mengetahui penyakitnya, kita juga ada modul lainnya nih, karena di FK sendiri kita tidak hanya belajar tentang sains kemanusiaan aja, tapi kita juga tentang humanioranya. Jadi di FK ini juga sebenarnya ada namanya modul etika, empati, dan profesionalisme, di mana kita memang mengedepankan sisi-sisi kemanusiaan kita. Jadi kita tidak hanya menganggap pasien ini sebagai objek saja, objek untuk menghasilkan uang atau apa, tapi kita juga memang memposisikan pasien itu memang selayaknya manusia. Nah, dari modul etika empati ini, ya aku benar-benar belajar gitu lah, bagaimana bisa menempatkan diri kepada orang-orang yang di sekitar, terutama yang sedang sakit atau misalkan kesusahan dan lain sebagainya. Itu benar-benar kepake banget sih. Jadi kita tidak langsung asal menjudge kalau misalkan oh ini karena ini enggak, tapi kita juga merasakan dulu bagaimana sih perasaan dia, apakah kita sebenarnya mau diperlakukan seperti itu atau enggak. Tentunya itu yang menurut aku sih penting juga sebagai seorang dokter. Wah, keren banget pokoknya. Nih, Arfian,
selain dokter gitu kan, ada nggak sih prospek-prospek kerja yang mungkin bisa dijalani oleh alumni FKUI itu sendiri? Aku ngomongin soal alumni FKUI ya. Kalau misalkan alumni FKUI sih banyak banget sih. Jadi kalau misalkan untuk FK secara general aja ya, prospek kerjanya karena kita mempelajari semuanya tentang kesehatan, terutama dengan manusia, memang agak sedikit sempit prospeknya, yaitu tetap saja ujung-ujungnya menjadi dokter. Ya, biasa. Tapi di sini kita yang mau aku tekanin, kita nggak hanya bisa bekerja sebagai dokter di puskesmas atau rumah sakit aja, atau di klinik-klinik. Sebenarnya ada juga profesi dokter yang bekerja di perusahaan, misalkan di perusahaan asuransi. Itu misalkan ada orang yang ingin mengklaim asuransi, biasanya nanti juga ada di review nih rekam medisnya sama dokter tersebut, apakah memang benar seperti itu, apakah terus juga bisa mengklaim polis asuransinya. Lalu juga sebenarnya ada beberapa juga, misalkan kerja di kementerian di bidang pemerintahan, itu juga banyak banget. Terus juga bisa juga bekerja di bidang administrasi rumah sakit. Tentunya kalau misalkan bekerja di sektor-sektor tersebut, lebih baiknya lanjut ke jenjang S2-nya. Tapi kalau misalkan untuk S1-nya memang pilihannya kalau misalkan tidak bekerja di puskesmas itu bisa juga bekerja di perusahaan-perusahaan. Kalau misalkan ke depannya sendiri, memang lebih baik prospeknya kalau misalkan kita mengambil spesialis, di mana sebenarnya spesialis di Indonesia itu masih agak sedikit kurang ya. Walaupun dokternya banyak, tapi itu adalah dokter umum. Sedangkan dokter spesialis yang lebih mendalami lagi, sebenarnya masih kurang. Dan itu pun sangat bagus prospek ke depannya. Apalagi kalau misalkan kita mau bekerja di luar kota gitu ya. Bukan kota-kota besar gitu. Itu prospeknya juga bagus banget sih. Wah, dokter spesialis ya. Nah, kalau dari kamu pribadi nih, kamu kira-kira ada niatan nggak sih buat lanjut ke dokter spesialis? Kalau iya, kira-kira mau ngambil apa tuh, Ar? Sebenarnya sih aku sampai sekarang belum menetapin satu-satu ininya kemana. Cuma di sini aku tertarik ke beberapa hal. Oh ya, perlu diketahui juga kalau misalkan sebagai lulusan kedokteran, itu S2-nya kita juga bisa milih nggak hanya menjadi dokter spesialis, tapi juga bisa milih ke yang lainnya, misalkan kayak kesehatan masyarakat, public health, atau misalkan juga administrasi rumah sakit, itu nanti bisa dapatnya Mars. Lalu juga ada lain-lainnya juga, seperti kalau misalkan dari alumni aku sih, ada juga yang lanjutnya malah ke ekonomi. Ada juga yang lanjutnya ke bidang teknologi informasi. Itu ada dosen aku yang ngambil S2-nya itu adalah teknologi informasi, dan sekarang memang bekerjanya berhubungan dengan teknologi informasi gitu. Seperti misalkan ada membuat aplikasi, kesehatan, dan juga lain sebagainya. Kalau aku sendiri sih, aku udah tertarik ke beberapa hal, yaitu pertama ke kesehatan jiwa mungkin, lalu juga aku ada sedikit tertarik ke bagian anak, jantung, lalu juga ada beberapa spesialis lainnya. Mungkin ini masih jarang terdengar ya, karena memang ini hanya ada di UI saja, yaitu kedokteran okupasi, di mana itu adalah menjadi dokter-dokter perusahaan. Itu biasanya memang untuk menilai pekerjaan, para pekerjanya, terutama yang pekerja lapangan. Lalu juga ada kedokteran penerbangan. Nah, aku juga berencana ingin coba nih ke kedokteran penerbangan, karena sepertinya walaupun kurang terkenal, tapi sepertinya itu menantang saja. Dan juga aku juga ada ketertarikan ke S2-nya sih, entah itu kepada public health atau kesehatan masyarakat, juga ke bidang lainnya. Wah, keren ya rencana-rencananya, di penerbangan. Kayak wow, menarik banget. Dan luas banget ya ternyata di kedokteran UI itu sendiri ya. Wah, nih ya, tapi
di balik sisi akademisnya ya. Gimana sih sebenarnya kehidupan kampus di FKUI? Ya, kehidupan kampus di FK sebenarnya tidak berbeda jauh dengan kehidupan kampus di fakultas lainnya. Itu semua balik lagi ke pilihan kita. Yang aku lihat sih di sini memang hampir seimbang ya antara organisasi dan akademis. Untuk beberapa orang mungkin ada yang lebih mengutamakan akademis. Cuma yang aku lihat pun seakademis apapun mereka juga tetap ada setidaknya satu kegiatan, entah itu kegiatan yang bersifat keilmuan atau misalkan kegiatan yang sifatnya seperti organisasi lainnya. Misalkan di sini kita ada secara umum ada organisasi, lalu juga ada yang namanya seminat, satu minat ya disebutnya. Nah itu seperti sama halnya seperti UKM, unit kegiatan mahasiswa. Di situ ada UKM olahraga, seminat olahraga, terus juga ada seminat keilmuan seperti misalkan klub anatomi dan ya klub anatomi di sisi keilmiannya. Dan untuk dari sisi organisasinya sendiri juga sebenarnya banyak. Ada organisasi yang bersifat ilmiah, ada juga yang organisasi bersifat jurnalistik, dan juga ada organisasi seperti misalkan BEM, organisasi keagamaan, organisasi bidang fotografi dan videografi. Lalu juga ada organisasi lainnya yang sifatnya misalkan delegasi dan lain sebagainya. Wow, menarik banget sih yang udah kamu jelasin ini. Nah, tapi aku juga agak penasaran gitu. Sebenarnya kalau di FK ini kan yang aku lihat anak-anaknya ambis-ambis, terus pakaiannya rapi-rapi. Nah, itu tuh memang diatur atau bagaimana sih Arfian? Ada nggak yang gondrong banget atau gimana gitu? Iya, kalau ambis itu tidak diatur ya. Kalau ambis ya mungkin karena ujian kita yang aku udah bilang kita hampir setiap 2 minggu sekali ujian. Jadi mau tidak mau kan kita belajar dong. Kalau misalkan untuk cara berpakaiannya sendiri memang kita diatur ya. Jadi untuk anak kedokteran sendiri kita hanya diperbolehkan memakai baju berkerah, dan biasanya itu merupakan kemeja karena tidak boleh berbahan kaos. Lalu juga kita tidak boleh memakai celana jeans, dan rok pun juga diatur seberapa panjang, biasanya sih minimal selutut ya. Di situ kita juga untuk pria juga diwajibkan semuanya rapi. Begitu juga dengan wanita. Kadang ada beberapa modul, ya itu modulnya biasanya keterampilan klinik, di mana kita mempelajari cara-cara penanganan, misalkan penanganan ketika di ruang UGD. Nah, kalau misalkan di modul keterampilan klinik tersebut ada beberapa kadang dosen inginnya itu untuk wanita biasanya dikuncir sebagai macamnya, itu untuk terlihat rapi. Memang karena di sini kita ditekankan untuk tetap rapi, selain karena untuk profesionalitas juga karena keamanan. Misalkan ketika di lab harus banget kancingnya walaupun tidak berurusan dengan bahan-bahan, tapi bahan-bahan kimia misalkan, tapi kita tetap harus dikancing. Itu juga ada beberapa peraturan seperti itu. Tapi untuk yang peraturan yang seperti itu tidak terlalu mengikat. Yang mengikatnya adalah cara berpakaian dan cara berpenampilan, terutama bagian rambut. Wah, emang benar-benar menekankan profesionalitas dan keamanannya itu sendiri ya. Menarik, menarik, menarik. Nah, tadi juga kamu sampai cerita kalau misalnya organisasi dan UKM-UKM di UKF ya kalau misalnya fakultas dari UKF di FKW ini lengkap banget, bener gak Ar? Bener banget sih, soalnya kita sendiri juga ada belasan organisasi dan juga sangat banyak kegiatan mahasiswanya. Ya aku itu juga lebih dari
5 sih. Nah, kalau kamu sendiri, ikutnya yang mana nih, Arfian? Ya, jadi kalau untuk organisasi, aku pernah ikut 3 organisasi, yaitu ada BEM, lalu aku juga ikut organisasi keagamaan, lalu aku juga ikut organisasi jurnalistik. Lalu untuk kegiatan mahasiswanya, ya, kita di sini sebutnya Seminat ya. Seminatnya sendiri aku ada satu, yaitu bagian keilmuan, namanya Anatomy Club. Walaupun sekarang aku sudah tidak terlalu aktif lagi seperti dulu, karena ya malum lah tingkat akhir ya. Mohon maaf. Oh gitu, mantap, mantap, mantap. Kamu bagi waktunya gimana, Arfian? Karena juga memang harus ambis juga, tapi di sisi lain organisasi kamu juga banyak gitu. Kalau kamu pribadi gimana kamu bagi waktunya? Hmm, ya, jadi sebenarnya uh, aku gimana ya bilangnya? Bagi waktunya itu ya melihat kemungkinan waktu luang aku sendiri. Misalkan waktu itu aku kan ikut organisasi jurnalistik. Waktu itu aku pernah dapat job untuk meliput simposium, dan itu uh, aku simposiumnya ada di daerah BSD City Tangerang. Nah itu uh, agak sedikit hektik juga ya, itu karena itu cuma jarak beberapa hari sebelum ujian. Nah karena kita di sini juga sudah tahu uh, ada ujian di sini, terus kita juga ada kegiatan di sini, ya kita manfaatin waktu sebisa mungkin. Misalkan ketika di sela-sela ada rapat organisasi, istirahat rapat organisasi bisa digunakan untuk belajar. Lalu kalau misalkan untuk mengulang-ulang pelajaran, sepertinya karena di depan ada suatu acara nih yang harus aku datengin, dan kalau misalkan di situ nggak mungkin belajarnya tuh mepet, jadi aku mulai dari awal-awal, mulai dicicil-cicil sedikit demi sedikit. Walaupun tidak semua orang bisa menerapkannya, kadang-kadang aku juga nggak bisa menerapin, tapi pada beberapa saat tertentu ketika aku menerapkan itu tuh benar-benar sangat bisa diandalkan gitu loh. Jadi ketika sudah mepet waktu ujian, karena aku udah pernah ngulang, jadi aku lebih gampang gitu ingatnya, oh iya tentang hal ini ke halaman sekian. Kalau misalkan aku sedikit-sedikit lupa, aku udah tahu ini di mana, ini tentang apa. Seperti itu sih. Jadi tipsnya adalah mencicil pelajaran gitu ya. Ya, dan menggunakan waktu sebaik mungkin. Sip, mantap, keren banget. Nih Ar, kamu udah tingkat akhir di S1 FKUI. Apa sih hal-hal yang paling membuat kamu berkesan gitu loh ketika kamu menjadi mahasiswa FKUI ini sendiri? Hmm, hal yang berkesan, sebenarnya sih banyak ya. Hal yang berkesan itu cuma di sini aku pengen, yang paling berkesan sih ada teman-temannya ya, karena di FK sendiri teman-teman di sini tuh udah dianggap sebagai satu keluarga juga, di mana kita tuh saling membantu. Walaupun kita di sini persaingannya ketat, tapi kita nggak pernah meninggalkan teman-teman kita sendiri, dan itu sudah diajarkan sejak kami dari tingkat 1. Wow, kekeluargaannya kuat banget ya berarti di FKUI. Iya, kekeluarganya tuh kuat banget. Jadi kebetulan kan kalau misalkan di FKUI itu kita banyak banget deadline segala macam, dan kita harus banget menaati peraturan. Di situ tuh teman-teman saling mengingatkan gitu. Kadang kalau misalkan ada yang ketiduran atau apa, kita ditelepon dan segala macamnya. Lalu kalau misalkan ada materi yang tidak mengerti atau seperti apa, teman-teman kita tuh gak hanya uh, masa bodoh atau apa, tapi malah diajarin gitu loh. Oh iya, aku tahu nih gimana, nanti kalau misalkan kita mentoring aja gimana. Terus juga ketika kita kesulitan mencari bahan atau apapun untuk menuliskan tugas, itu juga teman-teman saling bantu. Ada yang ngasih referensinya segala macam terkait jurnal dan lain sebagainya. Dan itu tuh emang membantu banget, karena ya bagaimanapun juga
eh, kalau misalkan nggak saling bantu, nggak baik ya kita kompetisinya juga. Karena kita nanti ke depannya juga nggak bisa kerja sendiri. Karena kita di sini ditekankan untuk bekerja sama juga dalam tim ya. Ketika sudah nanti berprofesi sebagai dokter, kita nggak bisa kerja sendiri. Masya Allah, salut banget pokoknya sama anak-anak FKUI, termasuk sama kamu juga. Terakhir nih Alfian, mungkin kalau bisa kasih tentang pesan-pesan kamu kepada anak-anak, kepada siswa kelas 12 atau alumni yang sekarang sedang berjuang buat dapetin Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Oh ya, tadi aku lihat-lihat sebelumnya kamu megang jakun, mungkin sambil bisa ditunjukkan kepada teman-teman bisa makin semangat lagi belajarnya buat dapetin FKUI. Ya, ya sebenarnya sih ada sih ya jakunnya. Kebetulan habis diambil. Ya, ini aku nggak bohong kan ya, berarti ini ada angkara hijaunya. Pesan aku aja untuk adik-adik kelas 12 ataupun yang ikutan gap year juga, teman-teman yang gap year. Kalian harus memaksimalkan waktu kalian. Kalian tetap belajar, tapi juga tidak hanya terpaku dari faktor belajar aja. Karena yang dari aku alami sendiri, faktor keterima seseorang itu di PTN tidak hanya dari segi pengetahuan aja, tapi juga ya kalau misalkan kalian dengar-dengar pasti ada yang bilang faktor X lah, dan itu beneran kejadian kok. Jadi kalian tidak hanya harus belajar, kalian juga harus berdoa, beramal, berbuat baik. Lalu juga kalian harus berani ya, karena dari yang aku alami sendiri, kalau kalian merasa cukup tapi tidak pede, itu kurang ya. Karena bisa aja kalaupun kalau misalkan sebenarnya kalian cukup tapi kalian nggak pede nih pengen masuk situ, akhirnya kalian nggak milih, maka orang lain yang sebenarnya ada di bawah kamu tuh bisa mendapatkan kursi tersebut. Jadi menurut aku kalau misalkan kamu merasa kurang pede aja, tetap coba aja. Selain sudah dibantu oleh faktor belajar tersebut dan juga faktor doa dan lain sebagainya. Karena faktor-faktor tersebut adalah yang mendukung kalian juga untuk mendapatkan sesuatu yang kalian inginkan. Jadi jangan takut, tetap belajar, dan tetap berbuat baik ya, menimbun pahala. Karena nanti kalian akan mendapatkan buahnya sendiri. Wah, makasih Arfian udah mau sharing-sharing bareng aku untuk teman-teman semua. Semangat untuk kamu kuliahnya, terutama di masa PJJ seperti ini. Karena tadi juga kamu sempat curhat kalau misalnya pas yang biasanya kamu praktikum, sekarang online, itu agak-agak ngawang-ngawang, benar? Iya nih, semoga aja pandeminya cepat berakhir sih. Amin, semoga pandemi ini cepat berakhir, kuliah kamu lancar, dan kamu pada nantinya menjadi dokter yang baik banget lah pokoknya. Amin, terima kasih. Ya, dadah Arfian. Sampai jumpa.